Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sandra Harun, mahasiswa aktif jurusan Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kemaritiman yang berjudul Konsep Dasar Zona Ekonomi Eksklusif atau Z. Zona ekonomi eksklusif atau Z, bahasa Inggrisnya Exclusive Economic Zone, adalah wilayah di mana negara-negara pantai mempunyai yurisdiksi atas sumber daya alam dan kegiatan ekonomi hingga 200 mil laut dari garis pangkalnya. Di dalam Z, negara pantai mempunyai hak untuk mengatur penggunaan sumber daya, menegakkan peraturan, dan melindungi lingkungan laut. Selanjutnya yaitu ada sejarah Z dan Z Indonesia. Sejak tahun 1700-an, wilayah perairan biasanya dibatasi hingga 3 mil laut dari pantai. Pada tahun 1900-an, hal ini mulai terurai, terutama setelah proklamasi Truman tahun 1945 yang menegaskan kepemilikan federal atas semua sumber daya dan di dasar laut di landas kontinen Amerika Serikat. Pada tanggal 17 Agustus 1945, saat Indonesia merdeka, batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan Territorial Zone Maritime Pengen Ordonansi tahun 1993. Presiden Soekarno menugaskan Perdana Menteri Juanda untuk mendapatkan pengakuan internasional bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Pada konvensi pada tahun 1982, UNCLOS menetapkan penggolongan jenis perairan dalam wilayah suatu negara. Kesempatan ini resmi diberlakukan pada 16 November tahun 1994 setelah mendapatkan ratifikasi dari beberapa negara anggota PBB. Sampai saat ini, lebih dari 1.160 negara termasuk Indonesia telah meratifikasi UNCLOS. Berdasarkan penggolongan ini terdapat beberapa jenis perairan. Yang pertama itu perairan kedalaman, merujuk pada air yang terletak di dalam daratan dan tidak memiliki koneksi dengan laut lepas. Yang kedua, perairan teritorial, merupakan wilayah perairan di sekitar pantai suatu negara yang berbatasan dengan laut lepas hingga jarak 12 mil laut dari garis pangkal. Yang ketiga, zona tambahan. Ini adalah wilayah perairan yang berbatas dengan perairan teritorial dan berjarak 12 hingga 24 mil laut dari garis pangkal. Negara pantai memiliki hak-hak tertentu di wilayah ini. Yang keempat, zona ekonomi eksklusif, yaitu mengacu pada wilayah perairan yang terletak 200 mil laut dari garis pangkal. Di zona ini, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di dalamnya. Dan yang kelima itu adalah laut lepas, merupakan wilayah perairan yang terletak di luar zona ekonomi eksklusif. Semua negara memiliki baik yang setara untuk mengakses sumber daya alam dan melakukan aktivitas di dalam wilayah ini. Selanjutnya, sumber daya Z dan manfaat ekonomi, yaitu yang pertama sumber daya Z, yang pertama sumber daya perikanan, yang kedua minyak dan gas bumi, yang ketiga ada mineral laut, keempat energi terbarukan, dan kelima biodiversitas laut. Manfaat ekonomi itu yang pertama pendapatan negara, pekerjaan pemulihan ekonomi, investasi dan infrastruktur, yang keempat pengembangan teknologi, dan yang terakhir kemitraan internasional. Selanjutnya ada konsep dasar dan air laut kepulauan Indonesia atau ALKI. ALKI merupakan suatu jalur pelayaran dan penerbangan khusus di perairan kepulauan Indonesia yang telah ditetapkan sesuai norma-norma hukum laut global sebagai wilayah di mana kapal dan pesawat udara asing dapat berlayar dan terbang secara aman dan rutin untuk keperluan pelayaran dan penerbangan damai. Kenapa sih ALKI penting dan peraturan pengelolaan? Dalam peraturan pengelola ALKI merupakan kebutuhan bagi Indonesia karena jika Indonesia tidak menetapkan jalur ALKI akan membuat perairan Indonesia bebas dan untuk dilewati oleh kapal melalui rute dan alur mana saja. Karena ketika tidak ada ALKI akan membuka kawasan laut teritorial Indonesia seluas-luasnya dan ini menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Sehingga pada dasarnya ALKI ini juga bertujuan untuk mempersempit alur lintas laut bagi kapal asing dan meningkatkan keamanan wilayah di perairan Indonesia. Selanjutnya ada dampak ancaman dan dampak ALKI. Yang pertama, menjadi bagian dari peradaban laut dunia karena sebagai penghubung perdagangan